Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suferdi Riyandi dengan NPM 247822033. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas ini ya, lab, tugas program, tugas jaringan komputer, dan di sini tepatnya di lab 7.1.6. Ya, ini adalah berjudul Use Wireshark to Examine Ethernet Frame Technology. Jadi di sini artinya adalah menggunakan Wireshark untuk memeriksa Ethernet frame. Ya, ini kita bisa melihat bahwa di sini ada ininya ya, topologinya. Topologinya itu adalah dari internet ke router baru ntar ke PC. Jadi sebenarnya kita di sini akan, kalau lihat tujuannya ini untuk memeriksa field header pada sebuah frame Ethernet. Terus di sini juga kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis Ethernet frame. Jadi kita akan lebih belajar mengenai Ethernet frame dan juga hubungannya antara router dan si PC. Nah, di sini kita bisa melihat ada background-nya. Background-nya kita ada when layer protocol communication with each other, data flow down and open system in connected. Jadi katanya ketika protokol layer ini berkomunikasi satu sama lain, data akan mengalir turun melalui lapisan-lapisan open source. Nah, layer encapsulate to the layer 2 frame composition division on the media access type for examine if the upper layer protocol RTCP and IP and media access is Internet, then the layer 2 frame encapsulation will be Ethernet 2. This is typical from the Fortran and formal. Jadi katanya dan enkapsulasi dalam sebuah frame 2 di komposisi frame ini bergantung pada tipe media akses yang digunakan. Sebagai contoh, jika protokol layer di atas TCP dan IP dan media aksesnya adalah Ethernet, maka enkapsulasi frame layer 2 berupa Ethernet 2 umumnya digunakan di lingkungan LAN. When learning, saat belajar, konsep layer 2 akan sangat membantu jika menganalisis informasi ya. Saat menganalisis informasi pada bagian pertama di lab ini kita akan meninjau field contain ya. Field contain itu field yang terdapat dalam frame Ethernet 2. In part 2 ya. Di bagian kedua kita akan menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis field header Ethernet 2 untuk lalu lintas traffic ya, atau jarak jauh. Recruit resource. Jadi di sini ada beberapa peralatan yang diperlukan ya. Sebenarnya cuma satu ya. Peralatan yang diperlukan itu adalah PC ya, satu PC, dan PC-nya itu harus terhubung oleh Ethernet. Jadi karena di sini saya kekurangan media, jadi saya menggunakan laptop. Oke, jadi instruksinya adalah examine the header field in the Ethernet frame. Jadi part 1 dikatakan kita disuruh untuk memeriksa field ya, memeriksa field content ya, field header dalam frame 2. Terus di langkah pertama ini adalah review Ethernet 2 header description and link. Ya, jadi di sini adalah kita akan meninjau ya deskripsi file ya, header Ethernet 2 dan panjangnya. Jadi di sini ada beberapa hal ya. Yang pertama itu ada preamble ada 8 byte ya panjangnya. Terus destination access dia ada 6 byte. Source address dia 6 byte. Frame type itu 2 byte. Data itu ada 46 sampai 150 byte, 1500 byte. Terus VCS-nya di sini ada 4 byte. Di step kedua di sini kita disuruh untuk examine the network configuration on PC. Jadi kita disuruh memeriksa konfigurasi jaringan pada PC. In example, the PC host IP is 192.168.1.147. Jadi ini example-nya. Ya, jadi yang pertama adalah kita akan mengecek terlebih dahulu IP kita. Kita ngecek di mana ya? Kita akan mengecek di command prompt. Lalu kita klik di sini
yaitu IP con IP config-nya kita gabung ya. IP config oke, di sini ada IP config. Jadi kita melihat ada hype. Jadi di sini usernya di sini hype ini PC saya ya. Di sini ada hostname hype. Tapi di sini Windows configuration Ethernet adapter. Ini Ethernet adapternya kosong. Ya. Ini di VirtualBox only. Tapi kita nggak ada ya. Ini VirtualBox yang ini LAN. Nah ini dia wireless LAN adapter. Ya. Karena saya menggunakan WiFi, jadi di sini muncul yang lengkap itu ada di wireless LAN adapter atau WiFi. Di sini ada description ya, RTX. Ini wireless LAN, ini type-nya, tipenya. Ini physical address-nya di sini, ini apa ya? DHCP-nya di sini configuration enable, ini yes. Di sini ada IP versi 6. IP versi 6 bentuknya begini ya. Di sini ada IP address versi 4. Ini punya saya, ini juga punya saya. Ini punya PC ini ya. 168 192 168 116. Jadi kita di bagian 16 ya. 255 ini adalah subnext-nya. Terus di sini last abided. Nah, ini di Agustus 8 Agustus. Pas expire ini ada di 10 Agustus. Default gateway-nya ini. Jadi nanti kita akan cek default gateway-nya. Default gateway-nya oke, seperti itu. Oke, kita akan langsung lanjut ke dalam Xmine Ethernet frame in the capture. Jadi kita disuruh untuk memeriksa Ethernet di frame pada WireShard capture. Nah, terus di sini ada beberapa perintah sebenarnya. Kalau kita singkat saja, di sini kita suruh untuk mengcapture ya, mengcapture atau menampilkan paket yang dihasilkan dari PC ke default gateway. Jadi kita disuruh default, command prompt tadi ya. Tuh, kebiasaan spasi. Config di sini ada. Ini ya. DHCP gateway ini default gateway kita. Kita akan coba memping ke sini. Coba ya, ping. Nah, sekalian menunggu, kita akan sekalian membuka WireShard kita. WireShard. Jadi ini WireShard kita tampilan utamanya ya. Di sini ada beberapa yang terlihat, ada WiFi, local area network, ada adapter loopback traffic. Tapi di sini karena kita menggunakan WiFi, jadi kita klik yang WiFi ya. Ini dia langsung kelihatan ya. Oke, kita tunggu. Request out ini. Ini ping jadi custom out. Oke. Di sini kita suruh memfilter dalam ARP-nya. Kita tunggu loading. Ya, jadi kita disuruh untuk mengecek ARP-nya, terus ICMP-nya. Ini kenapa default gitu? Insert adapter WiFi. Default gateway 1.
Oh, oke. Default gitu lagi. Nah, mungkin kita ke sini aja ya, ke kita sendiri. Coba 16. Ini kalau kita sendiri bisa ya, reply. Cari ARP-nya. Ini disuruh untuk ARP or ICMP. Nah, di sini ada ARP dan juga ICMP-nya ya. Jadi sebenarnya di frame ini kita bisa menemukan beberapa hal. Nah, kalau kita cek di ARP dan ICMP-nya, nah, jadi kita bisa melihat section number 1, terus ada inference ID, terus di sini ada encapsulation, Ethernet 1, dan number ini lengthnya tuh kita menemukan lengthnya 42 ya. Berarti ini data. Ini ada 42 bytes. Terus ada capture line juga 42. Di sini ARP name. Ethernet 2, kita coba cek ya. Di Ethernet 2-nya seperti ini. Ada destination ya. Destination-nya itu dari Rescomtech ya. Ini Rescomtech ini punya kita ya. PC kita. Terus kalau Xinchuan Alin ini source-nya. Di sini ada hardware. Ya, hardware-nya itu ada IP Ethernet 1. Terus di sini protokolnya itu IP4. Hardware size-nya 6, ini 4. Ini sumber MAC address-nya ya. Karena kan tadi itu kalau sebenarnya ARP itu apa ya? Kalau ARP itu kan dia semacam destination. Jadi dia sebuah protokol ya yang menanyakan, saling tanya menanya gitu. Jadi dia ketika si ini kitanya atau mungkin dianya itu sudah mengirim IP, nah tetapi dia belum mengirim addressnya, MAC address. Jadi dia menanyakan dulu mana MAC addressnya gitu. Jadi dia saling mereply untuk menanyakan MAC address. Setelah itu nanti dikirim. Kalau si ICMP, nah ICMP itu dia adalah bentuk dari sama-sama seperti ARP juga ya. Oke, kita di sini bisa melihat ada ICMP-nya. Jadi kita bisa melihat bagian ICMP-nya. Number frame, ini lengthnya bisa kita lihat perbedaan lengthnya dia lebih besar ya. Karena ICMP ini dia lebih kepada ICMP ini adalah protokol yang digunakan oleh perangkat seperti router dan juga untuk saling mengirim pesan memberitahukan kesalahan di dalam komunitas jaringan. Jadi dia akan memberikan, setelah dia memberikan ping ya, memberikan ping alamatnya seperti apa contoh tadi, terus sebenarnya komputer kamu tuh mengirim pesan ke ICMP. Nah terus dia juga akan memeriksa kesalahannya, maka dia lengthnya lebih besar. Terus di sini ada Ethernet control message, kita bisa lihat di sini. Nah ini datanya tuh ada 32 byte. Echo ping request status good, identifier di oke, seperti itu. Ini ada destinationnya, tidak jauh beda ya. Kalau kita hilangkan ya, sebelum itu kita hilangkan dulu. Jadi ini kan semuanya. Dia kalau misalnya seperti ini, dia bisa melihat berbagai macam hal. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita menggunakan website ini, kita bisa mengetahui dari mana sumber atau destinasi
dari data-data yang ada di PC kita. Kalau misalnya selama dia menggunakan internet ya, terhubung dengan internet, masuk ke dalam internet kita, kita bisa tahu siapa aja yang masuk ke dalam data kita. Jadi itu sangat sangat penting ya buat kita, bagaimana kita bisa menjaga keamanan dari laptop kita supaya tidak terhack atau mungkin terserang virus-virus. Di sini ada beberapa pertanyaan ya, pertanyaan dari sini. Sort. Nah, ini seperti contohnya ada destination, broadcast. Oke, ini ARP data. Nah, apa yang signifikan dari isi field destination address? Nah, kalau yang signifikan, kita mungkin cek di sini. Coba kita ARP. Oke. ARP or cek di ARP ya. Ini destination. Kalau yang si ICMP destinationnya sama ya, dia karena kan datanya yang kita kirim sama, jadi destination sebenarnya tidak ada yang berubah. Kalau source-nya ini dan ini, source juga sama karena kan ini masih berasal dari punya kita yang kita kirim tadi. Jadi karena datanya sama gitu, ARP, jadi protokolnya itu dudun jalan, dan jalannya itu sama-sama perintah untuk si ping ke data kita sendiri. Terus apa MAC address sumber pada frame pertama? MAC address sumber nomor 1. Source ini MAC addressnya ya. Ini MAC address harusnya. Ini MAC address, ini MAC address. Ini juga MAC address. Oke. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau mungkin kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.